Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Pastinya anak-anak sehat, kuat, semangat, dan rajin belajar. Anak-anak, jangan lupa ya, sebelum memulai segala sesuatu, mari kita berdoa dahulu. Mari kita mulai dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keselamatan, kelancaran untuk kita semua. Baik anak-anak, di kelas 5 ini, materi kita hari ini yang kita pelajari adalah tema 3. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh untuk pembelajaran kedua. Baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat memahami ciri-ciri sebuah iklan. Yang kedua, kalian dapat memahami gangguan pada sistem pencernaan. Itu pencernaan makanan, baik itu gejalanya, penyebabnya, dan pencegahannya. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat memahami properti tari yang digunakan dalam pentas tari. Anak-anak, lihat pada tayangan berikut ini. Kalian bisa melihat iklan apa itu? Iklan obat anak. Lihat, ada tulisan besar-besar. Dari bahan alam, bantu kurangi diare anak. Bantu kurangi diare anak itu adalah kata-kata yang menarik untuk orang yang membaca iklan itu. Entrostop anak itu obat diare. Selanjutnya anak-anak, itu tadi adalah iklan. Kalian tahu iklan itu adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti TV, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan cetak. Yang kedua, iklan elektronik. Perbedaan iklan pada media cetak dan pada media elektronik, yaitu iklan pada media cetak adalah media untuk mempromosikan suatu produk dalam media cetak yang berupa gambar tapi tak ada suaranya, seperti koran, majalah, dan lain-lain. Sedangkan iklan media elektronik adalah media iklan yang disebarkan melalui media elektronik seperti TV, radio, internet berupa gambar, dan ada juga suaranya. Contohnya seperti iklan TV dan yang sering kita jumpai adalah iklan di internet. Dalam membuat iklan perlu diperhatikan ciri-ciri bahasa iklan. Iklan yang baik biasanya bersifat diantaranya informatif, yaitu memberi dan mengandung informasi yang bermanfaat. Lalu iklan itu ciri-cirinya bahasanya sugestif, maksudnya kalimat atau kata-katanya mampu menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, bahasa iklan itu ciri-cirinya adalah komunikatif, maksudnya kalimat atau kata-kata yang dipakai mudah untuk kita pahami, agar konsumen langsung paham pada iklan yang ditawarkan. Itu iklan apa, untuk apa, gunanya apa, dan lain-lain. Kemudian ciri dari bahasa iklan adalah singkat, padat. Maksudnya hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, namun memiliki cakupan makna yang cukup luas, sehingga mampu menggambarkan keseluruhan isi iklan. Lihat iklan tadi, itu tadi adalah iklan obat apa? Diare. Tahukah kamu apa itu diare? Ada yang tahu? Pasti kalian pernah mengalami. Pasti kalian pernah mendengar apa itu diare. Materi ini tentang alat pencernaan manusia. Setiap manusia memiliki pencernaan. Nah, alat pencernaan itu kadang-kadang memiliki gangguan atau terserang penyakit.
Penyakit itu bisa disebabkan karena makanan. Karena kalau kita makan makanan yang tidak sehat, maka pencernaan kita juga akan terganggu. Contohnya, kita terkena penyakit diare. Bisa dikatakan sakit pada perut kita disebabkan karena makanan kita tidak sehat. Lalu, gejala-gejala diare itu seperti apa? Yang pertama, feses lembek dan cair. Tinja yang kita keluarkan itu tidak keras tapi lembek, bahkan itu cair sekali. Disertai nyeri dan kram perut. Kemudian mual dan muntah, nyeri kepala dan demam, kehilangan nafsu makan, tidak nafsu makan, dehidrasi karena kekurangan cairan, cairannya dikeluarkan terus-menerus. Bisa juga gejalanya karena ada darah di fesesnya. Diare adalah buang air besar dengan tinja yang encer atau lembek atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyakit apa yang paling kalian sering alami anak-anak? Yaitu penyakit diare, penyakit emah. Makanya pola makan harus dijaga agar terhindar dari penyakit tersebut. Maka harus merawat alat pencernaan dengan cara makan makanan yang bergizi dan bervariasi. Tapi jangan terlalu berlebihan. Makan makanan jangan yang berlemak, serta dengan memperbanyak buah dan sayuran. Menjaga pola makan yang teratur, jangan menunda-nunda. Menjaga kebersihan makanan. Apabila kita mau makan buah, maka haruslah dengan mencuci makanan tersebut. Apabila kalian membeli jajan di jalan, maka harus dilihat dulu apakah dihinggapi lalat atau bakteri lain. Kalian harus tahu sebelum dimakan. Kemudian kita jaga kebersihan. Peralatan makan harus dicuci dulu sebelum digunakan. Jangan lupa menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan pakai sabun. Lalu apa yang menyebabkan diare? Diare bisa terjadi karena infeksi oleh kuman, karena kita jajan sembarangan, karena kita tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga bakteri itu masuk ke dalam perut kita. Lalu anak-anak, ada juga di tayangan TV, selain kita melihat iklan, di situ ada macam-macam tari-tarian. Anak-anak, tari-tarian itu banyak sekali. Di sini kita akan mempelajari tentang properti tari. Apa itu properti tari? Ada yang tahu? Ya, properti tari adalah segala sesuatu yang akan diperlukan oleh penari tari kreatif di ruang pentas. Namanya properti digunakan sebagai pelengkap tari yang dapat memperingan kesulitan gerak. Properti ini contohnya ada kuda lumping, digunakan untuk tari kuda lumping. Ada tombak, ada penari itu membawa kendi untuk menari, ada penari itu untuk membawa payung, ada juga penari itu membawa kipas. Itu semua adalah properti tari, alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam gerak tari. Lalu anak-anak, kalian lihat di TV itu ada tari apa? Ada yang tahu? Ya, itu adalah tari yang dibawa apa? Boneka. Itu tari boneka dari Jawa Tengah. Propertinya apa? Ada boneka, ada payung, ada kendi. Itu yang dipakai oleh penari itu. Kemudian ada juga tari apa ini? Membawa apa mereka? Penari itu membawa piring. Sehingga disebut tari piring. Dari mana? Dari Sumatera Barat. Propertinya apa saja? Yang dibawa tadi. Propertinya adalah piring. Betul sekali. Selanjutnya anak-anak, ada tari lagi. Di buku kalian, di bahan ajar kalian, itu Pak Guru tampilkan. Ada penari membawa kipas. Itu namanya tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Lalu, apa properti tari dari tari kipas Pakarena itu? Nggak salah lagi, tari kipas Pakarena, properti tari yang digunakan adalah kipas.
Pas, pinter sekali anak-anak.